Saya Umi Fadila Widiatri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 106-202034 semester 6 dengan mata kuliah Teknik Penyusunan Proposal. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian dan apa saja teknik pengumpulan data. Yuk simak videonya. Baiklah, yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk menguji pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik atau kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah metode survei. Nah, metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Yang keempat, metode deskriptif. Nah, metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Yang kelima, metode korelasi. Metode korelasi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Yang kedua, menentukan landasan teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, kesimpulan. Adapun contoh judul penelitian kuantitatif yaitu peran pendidikan orang tua terhadap prestasi-prestasi belajar anak di SD Kabupaten Aceh Tamiang. Baiklah, jenis penelitian yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, adapun jenis-jenis metode penelitian kualitatif yang pertama, etnografi, yang kedua, studi kasus, yang ketiga, metode teori dasar, yang keempat, metode histori, dan yang kelima, fenomenologi. Adapun prosedur dalam melakukan penelitian kualitatif yang pertama, menemukan, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun latar belakang teoritis. Yang ketiga, menetapkan hipotesis dan menetapkan variabel. Yang keempat, memilih alat pengumpulan data. Yang kelima, menyusun rancangan penelitian. Yang keenam, menetapkan sampel. Yang ketujuh, menyimpulkan dan menyajikan data. Yang kedelapan, mengolah dan menganalisis data. Yang kesembilan, menginterpretasi hasil analisis dan menyimpulkan kesimpulan. Selanjutnya, menyusun laporan dan mengemukakan implementasi. Selanjutnya, adapun contoh dari penelitian kualitatif yaitu analisis tentang metode guru dalam rangka meningkatkan dan membentuk karakter siswa. Nah, jenis penelitian yang ketiga yaitu metode penelitian mixed method atau penelitian campuran. Penelitian mixed method merupakan jenis pendekatan atau paradigma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, misalnya apakah peneliti menggabungkan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kuantitatif sebagai data pendukung. Adapun jenis-jenis metode penelitian mixed method yang pertama, triangulation design. Nah, tujuan dari desain ini yaitu untuk mendapatkan data yang berbeda dari topik yang sama untuk memahami masalah penelitian dengan baik. Yang kedua, desain embedded. Para peneliti umumnya menggunakan desain ini ketika untuk memasukkan data kualitatif dan
kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian pada situasi kuantitatif dan kualitatif yang besar. Nah, selanjutnya explanatory design. Nah, desain ini itu merupakan desain penelitian yang terdiri dari dua fase, yaitu desain penelitian yang dimulai dengan pengumpulan dan analisis data. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dalam melakukan penelitian mixed method. Penelitian mixed method di mana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif operating yang di dalamnya terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Perspektif inilah nanti yang akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan oleh penelitian. Nah, adapun contoh dari penelitian mixed method yaitu desain model studi dan parameter studi. Selanjutnya, analisis macam-macam profil guru yang diperlukan dalam mendidik siswa. Jenis penelitian yang keempat yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Adapun jenis-jenis metode eksperimen yaitu yang pertama pre-experimental design, yang kedua true experimental design, yang ketiga factorial design, dan yang keempat quasi-experimental design. Nah, adapun prosedur penelitian eksperimen, yang pertama melakukan tinjauan literatur terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, pembatasan masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, rencana eksperimen yang mencakup. Yang kelima, menentukan variabel bebas. Yang keenam, memilih desain atau model eksperimen yang akan kita gunakan. Yang ketujuh, menentukan sampel. Yang kedelapan, mengikuti metode atau model eksperimen dan alat ukurnya. Yang kesembilan, garis besar prosedur pengumpulan data. Selanjutnya, hipotesis statistik. Yang ke-11, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang ke-12, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ke-13, menelan data tahap kedua. Dan yang ke-14, mengolah dan menganalisis data. Dan terakhir, laporan. Nah, contoh judul penelitian eksperimen misalnya pengaruh media audiovisual terhadap motivasi belajar siswa. Jenis penelitian yang kelima yaitu metode penelitian tindakan. Metode penelitian tindakan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru, di mana jika tindakan tersebut diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaan kerjanya akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya berkualitas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas diagnostik. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Yang keempat, penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, selanjutnya prosedur dalam penelitian tindakan. Yang pertama, melakukan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, menghimpun data dari berbagai literatur. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, membuat desain penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang kelima, menentukan kriteria evaluasi, teknik penilaian atau pengukuran. Yang keenam, mengumpulkan data, melakukan analisis dan melakukan interpretasi temuan, serta melakukan generalisasi dan saran-saran yang objektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil penelitian melalui tulisan ilmiah secara kaidah-kaidah yang ada. Nah, contoh judul penelitian tindakan. Peningkatan hasil belajar materi belajar kerjasama melalui media gambar. Yang lain, upaya meningkatkan hasil belajar materi geometri melalui media gambar. Jenis penelitian yang terakhir yaitu penelitian pendidikan dan pengembangan atau R&D. Penelitian pendidikan dan pengembangan atau R&D adalah
proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk pendidikan. Nah, ada pun jenis-jenis penelitian R&D. Yang pertama, penelitian formatif. Yang kedua, studi rekonstruksi. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian pendidikan dan pengembangan atau R&D. Menurut pandangan Acker, pada tahun 1999 itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, penyesuaian teoritis. Yang ketiga, uji empiris. Dan yang keempat, proses dan hasil dokumentasi, analisa dan refleksi. Nah, contoh dari penelitian R&D yaitu pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 5. Yang pertama adalah tes. Tes yaitu sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok. Yang kedua, itu adalah angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Yang keempat itu ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan informasi permasalahan yang harus ia teliti. Dan yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi artinya benda-benda tertulis. Di sini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan bukti dengan buku-buku, majalah-majalah atau peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Umi Fadila Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.